virtual, tetapi adik-adik tetap semangat kan ibadah minggu hari ini? Kiranya tidak mengurangi sukacita dan semangat adik-adik untuk memuji dan memelihara nama Tuhan ya Kak Esti ya. Ya, kalau gitu siapkan dulu Alkitabnya, duduk yang rapi, kita mau mulai ibadah kita ya. Sebelum kita mulai ibadah kita akan menyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna. Adik-adik mari berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna. Adik-adik dipersilakan duduk kembali, kita akan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik Kak Dela undang untuk berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Gita Bakti 22 Besar dan Ajaib. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, tidak henti kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat boleh bersama-sama beribadah YMPT lagi ya Bapak. Walaupun ibadah kami ini masih secara virtual, tapi biarlah Tuhan ibadah kami ini tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Engkau berkati adik-adik layan yang di rumah ya Tuhan. Engkau berkati juga Kak Joshua sebagai pelayan firman ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman masih dalam posisi berdiri, kita akan membaca nats pujian yang terambil dari Mazmur 33 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Mazmur 33 ayat 18 sampai 22, ayat yang tercetak keluar Kak Esi yang membaca, ayat yang tercetak ke dalam Kak Dela dan adik-adik di rumah yang membaca.
Mazmur 33 ayat 18 sampai 22 yang menyatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya, Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. seperti kami berharap kepadamu. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali dari Gita Bakti 61, baitnya yang pertama, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Joshua Siregar. Turun-turun yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Esra 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mari kita persiapkan bacaan kita dari Esra 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan untuk membaharui hati dan pikiran kami, agar kami boleh merenungkan firman Tuhan dengan baik, dan boleh kami lakukan dan aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Turun-turun yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Esra 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Jika sudah menemukannya, mari kita membacanya bersama-sama. Esra 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima yang menyatakan, pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem.
Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Turun yang dikasih Tuhan, dipersilakan untuk duduk. Halo turuna-turuni, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada minggu pagi ini adalah janji dan harapan. Raihlah di gambar kakak yang pertama. Kakak punya gambar yang pertama. Janji dan harapan. Raihlah. Nah, kira-kira apa sih janji itu, Kak? Janji itu kata-kata yang kita ucapkan bahwa akan kita lakukan di kedepannya. Nah, janji itu harus ditepati. Janji itu di gambar yang kedua, janji itu antara kita ingkari atau kita tepati. Di gambar yang kedua, turun ini bisa lihat. Janji itu berkaitan ingkar dan tepati. Siapa di sini yang masih suka ingkar janji? Janjinya bilang mamanya akan rajin belajar. Itu kan paling sering tuh berjanji sama papa mama. Iya papa, iya mama, saya akan rajin belajar. Diingkari atau ditepati ya. Kalau diingkari berarti nggak dilakukan. Kalau ditepati berarti janji yang diucapkannya dilakukannya. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini di gambar yang ketiga, teman-teman bisa lihat. Ada Raja Kores. Siapa sih Raja Kores ini? Raja negeri Persia. Nah, Raja Kores ini yang merupakan raja dari negeri Persia sedang membantu bangsa Israel yang setelah dibuang ke Babel. Setelah mereka mendapatkan penindasan di Babel, Raja Kores membantu bangsa Israel untuk kembali ke kampung halamannya dan membantu untuk kembali membangun bait Allah. Nah, dalam proses pembangunan bait Allah ini, bangsa Israel dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita yang melihat janjinya Raja Kores. Wah, Raja Kores sudah berjanji sama kita nih akan membangunkan kita bait Allah kembali yang sudah hancur ketika kita dibuang ke Babel. Kalau gitu, kita harus penuh semangat menjalankan apa yang dijanjikan Raja Kores. Nah, dari bangsa Israelnya ada sosok seorang imam yang bernama Esra. Nah, di gambar yang selanjutnya. Siapa sih Esra nih, Kak? Nah, Esra adalah, mari kakak ajak kita untuk membuka Esra 7. Esra 7 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Siapa sih Esra ini? Mari kita baca bersama-sama. Esra 7 ayatnya yang ke-6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Nah, jadi Esra ini merupakan seorang yang ahli dalam kitab Musa, ahli dalam membaca kitab Taurat. Makanya di gambar itu Musa sedang Esra sedang memegang gulungan kitab. Nah, Esra dikatakan sebagai seorang yang ahli Taurat Musa. Ia dipercayakan oleh raja untuk mengatur proses pembangunan bait Allah di gambar yang selanjutnya. Nah, Esra dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita merespon, menjawab janji yang diberikan Raja Kores.
untuk segera memulihkan keadaan bangsa Israel yang telah dibuang di Babel, untuk kembali ke tanahnya, kembali ke wilayahnya, dan kembali membangun bait Allah. Ezra hadir sebagai sosok yang merespon, yang menjawab janji dari Raja Kores. Janji Raja Kores direspon dengan baik, dilakukan dengan baik oleh Ezra. Janji Raja Kores merupakan juga janji Allah di gambar yang selanjutnya. Janji Allah yang menjadi pembelajaran bagi teruna-teruni saat ini. Janji Allah adalah harapan. Kalau harapan itu berarti kalau Allah sudah berjanji akan menyertai teruna-teruni di dalam segala kesulitan hidup, di dalam segala pergumulan hidup, Allah akan berjanji menopang, menguatkan. Allah akan berjanji menuntun seperti yang dilakukan bangsa Israel melalui Raja Kores. Janji Allah itu janji yang pasti. Allah pasti menepati janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji sama manusia. Makanya dikatakan janji Allah adalah kekuatan bagi umat manusia, bagi teruna-teruni untuk meyakini ketika sedang bergumul, ketika sedang dalam persoalan hidup, bahwa akan ada janji dari Allah yang menguatkan kita, yang akan menuntun kita untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Nah, di gambar yang selanjutnya kita mau lihat bagaimana kita sebagai teruna-teruni yang selalu berproses menuju masa depan. Karena kita paling sering khawatir sama masa depan. Melalui janji Allah, kita diajak untuk memiliki pengharapan, untuk memiliki keyakinan bahwa masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus berjanji sama kita ketika kita mau percaya menaruh hidup ini kepada Tuhan Yesus, maka ada janji, ada kekuatan, ada harapan yang baik dalam kita berjalan menuju masa depan kita, berjalan meraih cita-cita kita, berjalan meraih apa yang kita inginkan, bahwa janji Tuhan selalu meraih, selalu bersama-sama kita untuk kita semakin dikuatkan. Lalu bagaimana kita yang sudah diberikan pemahaman pada pagi hari ini bahwa janji Allah tidak akan pernah meninggalkan kita? Di gambar yang selanjutnya, bagaimana cara kita mau meraih janji Allah itu? Cara meraihnya, mari kita mempersiapkan diri kita di ayatnya yang kelima dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Di ayatnya yang kelima dikatakan, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dalam bacaan kita lihat bangsa Israel ketika diyakini menerima janji dari Raja Kores, mereka langsung bergerak, mereka langsung bertindak. Jadi kita juga diajak, kita harus segera mempersiapkan diri kita untuk kita mau bergerak, mau bertindak meraih janji Allah, melakukan janji Allah. Karena apa Kak kita harus bergerak? Kenapa sih kita harus bergerak meraih janji Allah itu? Di gambar selanjutnya. Karena kita pasti menghadapi berbagai tantangan. Nah, ini dia nih yang paling berat di sini nih. Banyak tantangan. Apa aja tantangannya? Aduh Kak, berat banget Kak, harus setia dengan janji Allah. Lebih baik saya menyimpang sedikit lah. Aduh Kak, capek Kak, kalau begini terus. Malas Kak, saya malas bergerak, udah bosan. Dan yang paling parah, takut gagal nanti Kak, kalau percaya sama Tuhan, belum tentu kita bisa selamat. Nah, takut duluan sebelum menghadapi, kita justru takut. Kita kalah
sebelum perang karena takut dengan hal-hal yang belum terjadi. Saking malasnya kita, merasa capek, merasa itu terlalu berat, dan merasa bosan. Kapan sih janji Tuhan itu nyata? Menghadapi berbagai tantangan itu, bagaimana kita merespon janji Allah dan menghadapi berbagai tantangan ketika kita ingin mempersiapkan diri meraihnya. Kakak punya video, mari kita saksikan bersama.
Teruna-teruni yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari seorang Derek Damon, di mana ia tetap kuat, tetap yakin, tetap percaya bahwa ketika dia menghadapi persoalan kehidupan, ia pasti menyelesaikannya. Kalau kita tadi belajar dari bangsa Israel melalui Raja Kores yang memberikan janji, yang langsung direspon dengan baik oleh Nabi, oleh seorang bernama Ezra. Begitu juga Derek Damon. Ketika dia menghadapi tantangan, dia tetap meresponnya dengan positif, tetap berjuang. Dan yang pasti dia tidak berjuang dengan sendirian. Ia dibantu oleh ayahnya. Begitu juga kita yang merasa takut gagal, yang merasa capek, merasa berat karena mungkin harus bekerja sendirian. Kita mau yakin dan percaya orang di sekeliling kita, adik kita, kakak kita, papa, mama kita pasti akan mendukung kita, menguatkan kita untuk meraih janji Allah itu. Di gambar yang selanjutnya, di masa Prapaskah ini, 4 minggu lagi kita akan memasuki masa Raya Paskah. Mari kita renungkan sejauh mana di masa-masa kita diajak untuk bertobat. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu ketika ia berjanji menyertai kehidupan kita, ketika ia berjanji menguatkan langkah juang kita, maka pasti Tuhan Yesus menepati janjinya. Tuhan Yesus hadir bagi bangsa Israel melalui Raja Kores. Tuhan Yesus hadir bagi Derek Damon melalui kehadiran ayahnya. Tuhan Yesus juga akan berjanji menyertai kita melalui kehadiran keluarga kita, melalui teman-teman kita. Itulah bukti bahwa Yesus menepati janjinya. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan Yesus pasti menepati janjinya, maka kita diajak berharaplah hanya pada Yesus Kristus, bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan pribadi. Ketika kita benar berharap pada Yesus Kristus yang mau menderita, yang mau mati di kayu salib di masa-masa perundungan masa Prapaskah ini, ia jugalah yang akan selalu menopang dan menguatkan teruna-teruni yang dikasihi Tuhan ketika menghadapi berbagai tantangan, persoalan, dan pergumulan hidup. Gambar yang terakhir, adik-adik, mari janji dan harapan dari Allah kita raih, jangan kita biarkan. Kita raihlah bahwa kita harus bertindak, melakukan sesuatu untuk meraih janji yang memberikan harapan bagi kita untuk selalu dikuatkan menjalani berbagai hal dalam kehidupan ini. Di gambar yang terakhir, kakak punya aktivitas. Silakan di screenshot di gambar yang terakhir ini. Teman-teman bantu seseorang itu dalam animasi ini untuk menemukan jalan keluarnya. Bantu ia seperti bangsa Israel yang boleh kembali pulang ke wilayahnya, bantu juga orang ini temukan jalan ia pulang ke rumahnya. Silakan di screenshot lalu nanti digambar pakai pensil lalu boleh di-share di grup teruna-teruni. Yang paling cepat, 3 orang tercepat yang men-sharekannya di grup akan ada hadiah yang menanti teruna-teruni yang dikasihi Tuhan. Mari meraih janji dan harapan Allah. Tetap semangat di masa-masa pandemi seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 114 di Setiap Janjiku ayatnya yang pertama. Dan
Turun yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik dan penyayang, terima kasih untuk cinta dan kasih Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami hingga saat ini. Bahwasannya kami boleh terus menjalani kehidupan dengan baik, merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena kami meyakini bahwa Tuhan berjanji selalu menyertai kehidupan kami, maka Tuhan juga pasti menepati janji yang memberikan kekuatan, yang memberikan harapan bagi kami ketika kami dihadapkan dengan berbagai persoalan kehidupan, berbagai tantangan kehidupan, berbagai kesulitan hidup, baik yang kami rasakan sebagai turuna-turuni ataupun ketika orang tua kami di rumah merasakannya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan janji, menguatkan dan memberikan harapan yang akan menuntun kami untuk menyelesaikan segala persoalan kesulitan hidup dalam waktu dan kehendak Tuhan Yesus saja. Kami menyerahkan untuk proses pendidikan kami di tengah situasi pandemi yang masih melanda muka bumi ini, dan di mana situasi di kota Pontianak yang kami boleh terus berproses untuk kembali belajar secara tatap muka maupun masih secara online. Biarlah setiap proses yang kami lalui dalam pendidikan kami ini di dalam tuntunan, di dalam kehendak Tuhan, dan kami boleh dibimbing selalu oleh Roh Kudus Tuhan, dipenuhi hikmat Tuhan untuk kami boleh terus merasakan pendidikan, menikmati pendidikan, menghargai pengetahuan yang kami dapatkan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami aplikasikan segala pengetahuan yang kami miliki untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga menyerahkan untuk segala kesehatan kami, baik pribadi kami sebagai turuna-turuni ataupun orang tua kami yang pada saat ini sedang sakit. Tuhanlah yang melawat setiap pribadi kami, memulihkan, dan dalam proses pemulihan ini juga kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menguatkan, mendukung, menopang dalam segala usaha yang ada. Kami menyerahkan dalam kehidupan kami sebagai turuna-turuni dalam masyarakat Indonesia. Biarlah kami selalu menghargai perbedaan, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, dan kami boleh menciptakan kondisi yang aman dalam kehidupan kami, bersosialisasi kami di tengah-tengah masyarakat. Kami menyerahkan juga kehidupan berpelayanan di gereja kami, di GPIB Jemaat Siloam Pontianak. Tuhan yang memberkati segala pelayanan yang ada, memberkati setiap pribadi yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Biarlah setiap mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayan dengan penuh hikmat dari Tuhan saja. Begitu juga persekutuan teruna, kakak-kakak layan, kakak-kakak pengurus yang mau memberi diri. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, baik kehidupan pribadi mereka, dalam pelayanan mereka. Biar mereka boleh terus setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampunkanlah segala dosa kami pada saat ini yang masih terus kami sering lakukan. Kami mohon ampun di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Biarlah di masa raya Prapaskah ini kami boleh merenungkan diri atas segala kehidupan yang kami jalani hingga saat ini. Biarlah kami boleh terus merenungkan arti pengorbananmu di kayu salib untuk menghapus segala dosa kami. Dan ketika kami mau percaya kepadamu Tuhan, disitulah kami mendapatkan janji dan harapan dari Allah untuk menguatkan langkah juang kehidupan pribadi kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan kami semua, kami telah berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan menguasai dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-16
ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Teman-teman, untuk persembahan, teman-teman bisa titipkan kepada orang tua dan nanti akan diberikan pada saat ibadah hari Minggu. Teman-teman, sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur, bait yang pertama. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu telah memberikan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga berguna untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya ini doa anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, untuk Warta PT pada minggu hari ini, yang pertama terima kasih kepada Kak Joshua yang sudah menjadi pelayan firman di ibadah minggu hari ini. Yang kedua, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah beribadah teruna pada minggu hari ini. Yang ketiga, minggu depan kita akan kembali beribadah secara virtual. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teruna-teruni yang dikasih Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam aktivitasmu sehari-hari. Mari meraih janji yang Tuhan berikan bagi kita. Karena di dalam janjinya, Tuhan memberikan harapan dan kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman dan ibadah yang boleh kami jalankan pada saat ini. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kini kami mau mengarahkan hati kami dan pikiran kami kepada Tuhan dan memohon berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus Sang Sumber Kehidupan yang kami sembah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya cinta dan kasih Tuhan selalu melingkupi kami dan janji kasih setia Tuhan selalu hadir dalam setiap pribadi kami, menjadi kekuatan dan harapan bagi kami untuk terus berjuang di dalam kehidupan ini dari sejak semula, saat ini, sampai selama-lamanya. Amin.